Stiker-stikernya tuh estetik banget coy, apalagi buat aku yang bucin stiker dan juga budak estetik. Hai semuanya, di video kali ini aku pengen nunjukin ke kalian alat apa aja yang kalian perluin, lebih tepatnya yang sering aku gunain selama aku bikin jurnal. Tapi jurnal di sini itu bukan jurnal ilmiah ya, maksud aku tuh jurnal art gitu loh, yang bullet journal, K-pop journal, dan lain-lain. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ke inti videonya. Yang pertama, pastinya kita perlu buku, dan buku dengan modal kayak gini itu yang paling sering digunain sama orang-orang buat bikin jurnal, yang ada karetnya kayak gini loh. Kalau misalnya kalian pengen beli buku kayak gini dengan harga yang murah, di sini ada merek Joico, dia warnanya itu warm white kayak gini, dan ini kertasnya garis-garis. Sedangkan yang warna merah sama yang warna biru ini, dia mereknya Pot, dan ini dotted gitu. Dan biasanya kalau orang yang udah kebiasaan ngejurnal, dia lebih nyaman pakai kertas yang warna gading kayak gini. Tapi yang perlu kalian ingat, buku jurnal itu bebas pakai apa aja, dan salah satunya kayak gini yang covernya tebal dan gak ada karet. Dan untuk kertasnya sendiri kalian juga bebas mau warna putih gading ataupun yang warna putih biasa. Oh ya, untuk tipe kertasnya juga bebas ya, mau yang grid, dotted, ruled, ataupun blank yang kosong itu silakan aja. Tapi biasanya orang yang udah biasa ngejurnal itu pakainya tipe kertas yang dotted atau yang titik-titik. Terus masih banyak kok jenis model buku yang bisa digunain buat jurnal. Salah satunya yang ring kayak gini. Ini aku gunain buat bikin K-pop jurnal. Terus ada juga buku yang polos aja kayak gini pun bisa dijadiin jurnal. Waktu itu buku ini tuh aku jadiin bullet journal gitu pas 2019 akhir. Dan kalau misalnya kalian masih coba-coba dan gak mau ngeluarin uang, kalian bisa pakai buku sekolah biasa. Dan juga yang terakhir pastinya ada binder. Ini tuh banyak banget orang make binder buat dijadiin jurnal karena alasannya dia bisa dilepas pasang gitu kertasnya. Jadi kalau salah nggak perlu dirobek. Tapi aku saranin kalian kalau mau bikin jurnal pakai buku yang ukuran A5 ya. Soalnya orang-orang normalnya pakai ukuran A5. Dan juga aku saranin kalau mau beli buku jurnal, beli yang ketebalan kertasnya 80 GSM ke atas. Kayak kertas ini nih, dia kan pakai brush pen dan itu di double layer gitu. Tapi dia nggak nembus sama sekali karena dia ketebalannya 80 GSM. Nah, kalau yang ini 70 GSM dan cuma sekali gores agak berbayang gitu. Kalau misalnya kalian gak keganggu sih gak apa-apa, tapi kalau aku keganggu, jadi aku milih yang 80 GSM ke atas. Dan ini tips kalau misalnya kalian udah terlanjur beli kertas yang tipis, jadi kalian tinggal timpa aja pakai kertas yang lain biar gak nembus. Barang wajib selanjutnya adalah pulpen hitam. Kalian bebas mau merek ataupun model apa aja yang jelas nyaman. Kalau aku sendiri sih nyamannya yang retractable kayak gini. Terus juga kalau misalnya kalian udah punya buku dan juga pulpen hitam, ditambah kreativitas kalian tuh udah bisa bikin jurnal yang keren. Jadi jurnal itu bisa meningkatkan kreativitas dan juga menyalurkan kreativitas. Dan ini ada 4 pulpen dengan harga murah yang aku rekomendasiin, yaitu Pick and D, Jetstream, Joico, dan juga Kokoro. Di sini ada satu stationery yang sering digunain orang-orang yang ngejurnal, yaitu ini brush pen kecil, atau ini tuh sebenarnya buat nulis huruf kanji Jepang kayak gituan, tapi ini juga bisa buat lettering ataupun nulis-nulis. Jadi ini tuh semacam spidol gitu. Yang kanan namanya Tombow Fudenosuke dan yang kiri Pentel Touch. Untuk tipnya sih sama aja kayak gini, tapi aku lebih suka sama Pentel Touch karena dia itu lebih enak. Kalau yang Tombow Fudenosuke dual tip yang punya aku ini, dia agak lebih fleksibel dan aku kurang enak kalau pas lagi bikin lettering, karena aku suka lettering, jadi ya enak nggak enaknya versi aku ya. Kalau kalian lebih suka yang fleksibel dan lebih lentur gitu, kalian bisa pakai Tombow Fudenosuke yang dual tip atau enggak yang versi softnya, karena di Tombow Fudenosuke itu ada 3 macam, yaitu soft, hard, itu tipnya 1, dan kalau yang punya aku dual tip. Sedangkan untuk Pentel Touch itu setahu aku cuma ada 1 tipe brush tip, yaitu yang normal, nggak terlalu lembut, nggak terlalu kasar. Dan 2 merek ini adalah salah 2 dari beberapa merek di Indonesia yang ngejual brush pen kecil kayak gini, jadi kalian bisa nge-explore lebih jauh. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau ngeluarin uang buat beli kayak ginian, bisa juga pakai pulpen, ini namanya Fox Lettering. Dan aku udah pernah bikin tutorialnya, kalau kalian penasaran atau pengen belajar silahkan dicek. Barang selanjutnya adalah perintilan yang paling aku suka selama aku bikin jurnal, yaitu stiker. Dan di video kali ini aku pengen banget ngerekomendasiin ke kalian yang namanya All Shop Bermutual Stuff. Mereka itu online shop yang ngejual perintilan bullet journal, terutama stiker, dan mereka buat sendiri, bukan import. Ini stikernya rekat dan juga bahan stikernya itu kertas vinil. Dia juga waterproof, jadi kalau misalnya kalian taruh di botol minum atau tempat makan, dia nggak bakal luntur kalau kena air.
Dan juga pengemasan stiker mereka itu bukan dari plastik kayak biasa, tapi surat gitu bentuknya, dan ini bahan dasarnya kertas. Yang aku suka dari Bermutual Stuff itu, mereka ngeluarin produknya estetik semua coy. Kalau yang tadi kan yang vintage gitu kan, kalau yang sekarang ini paint tone gitu ceritanya. Selain stiker, mereka juga ngejual kertas estetik. Salah satunya yang ini tuh kayak playlist card gitu. Dan aku dapat yang BTS. Ini pakai bahan kertasnya itu ivory dengan ketebalan 310 GSM. Jadi ini tebel. Terus juga kertas estetiknya itu nggak cuma playlist card doang. Salah satunya juga ada yang kayak gini. Ini namanya kertas kalkir dan ini ada motifnya. Dia transparan doff gitu dan ini bisa ditulis. Dan karena ini weekly Bujo setup, jadi dia itu ada banyak pilihannya. Ada yang grateful, ada yang question, playlist, to-do list, dan juga ada kotak-kotak yang nama hari gitu. Dan ini satu set. Masih di kertas kalkir, ini itu salah satu yang paling aku suka, soalnya estetik banget. Dia itu ada tulisan surat gitu, kayak tulisan tegak bersambung zaman baheula, dan ada juga gambar bunga-bunga daun gitu. Kita balik lagi ke stiker, dan ini itu stikernya mirip kayak stiker kedua, tapi bedanya kalau yang ini itu semua warnanya warna coklat. Dan inilah stiker yang paling aku suka dari Bermutual Stuff, yaitu Vintage Flower Sticker. Dia itu stikernya transparan loh. Dan kebetulannya aku lagi suka banget nih sama flower-flower kayak gini. Terus inilah produk terakhir dari Bermutual Stuff yang pengen aku kenalin ke kalian, yaitu Mini Self Affirmation. Sebelum itu aku pengen nunjukin kalau kalian beli di Bermutual Stuff itu kalian bakal dapetin stiker kayak gini. Oh ya, ini itu ada yang stiker, ada yang bukan ya. Kalau yang stiker dari bahan kertas vinil dan yang bukannya dari kertas ivory. Dan ini isi stikernya itu kalimat penyemangat. Dan ya, aku cuma punya segini untuk stiker-stiker Bermutual Stuff-nya. Kalian kalau misalnya lebih penasaran stikernya apa lagi sih, kalian bisa cek di media sosial mereka. Di sana tuh banyak banget stiker yang mereka jual. Dan aku bener-bener ngerekomendasiin Bermutual Stuff ini karena stikernya tuh estetik-estetik banget coy. Oke, kita lanjut ke barang yang diperlukan untuk ngebuat jurnal berikutnya. Ini juga unsur penting dalam ngejurnal karena ini yang bikin jurnal kalian berwarna, nggak cuma hitam putih. Kalian bisa nih pewarnanya tuh pakai pulpen, bisa beli yang langsung satu set ataupun satuan satu persatu dikumpulin gitu, terserah kalian. Terus pewarna selanjutnya kalian juga bisa pakai pensil warna, krayon, spidol ataupun marker. Kalau yang ini marker, aku prefer ke marker karena dia tipnya besar, bisa dipakai lettering juga dan aku ngerekomendasiin yang Joico ini karena harganya 30.000 dapat 12 pieces. Dan pastinya aku nunjukin brush pen karena dia pewarna yang paling sering aku gunain. Dia bisa buat mewarnain, bisa juga buat lettering. Terus untuk akhir-akhir ini aku bener-bener ngerekomendasiin dua brush pen ini, si Joico Super Brush Tip sama juga Snowman. Ini cocok banget buat pemula dengan harga yang terjangkau. Tapi buat pemula aku saranin kalian beli brush pen tuh satu persatu aja, jangan langsung seabrak. Jadi maksud aku tuh kalian beli satu dulu, kalau nyaman kalian baru beli seabrak. Karena takutnya kalau udah beli banyak terus nggak enakan ya, sayang uang gitu loh. Terus untuk pewarna lain kalian juga bisa pakai cat akrilik, poster ataupun air. Tapi ingat kalian beli kertasnya tuh yang lebih tebal gitu ya, di atas 80 GSM karena kalau pakai cat kan ada media airnya, takutnya dia nembus gitu. Nah, kalau yang ini itu buat tambahan. Hampir mirip kayak stiker, ini gunanya buat mempercantik jurnal kalian. Tapi bedanya sama stiker, kalau yang kertas-kertas kayak gini itu bisa ditulis pakai tulisan tangan. Di sini ada 3 jenis kertas yang sering digunain orang-orang buat ngejurnal. Yang pertama itu ada sticky notes, namanya aja sticky, jadi dia itu ada lem perekatnya. Kalian bisa langsung tempelin gitu di kertas, di buku kalian gitu. Terus ada juga memo pad. Kalau memo pad itu mirip kayak sticky notes tapi nggak ada lem perekatnya. Jadi kalau mau ditempelin harus ngegunain lem. Terus kalau kalian nggak punya keduanya, tenang aja, kertas di rumah kalian bisa dipakai, bisa pakai amplop, koran, buku yang udah nggak dipakai, ataupun kertas lipat. Dan ini salah satu contoh jurnal aku yang aku pakein kertas amplop, ini bisa dirobek atau bisa kalian gunting gitu, bebas.
Ini juga sama, statusnya itu tambahan, jadi kalau misalnya kalian gak gunain washi tape di jurnal kalian juga gak apa-apa kok, aku juga jarang gunain washi tape. Washi tape pada umumnya bahan dasarnya itu kayak kertas gitu, jadi dia mudah dirobek dan sebenarnya aku gak tahu sih perbedaan masking tape sama washi tape itu apa. Terus ada juga beberapa tape lainnya, ini nggak tahu washi tape atau bukan, yang jelas dia bahannya plastik. Kalau yang plastik gini tuh dia nggak bisa dirobek pakai tangan, jadi harus pakai gunting gitu. Kita harus sedia gunting kalau mau gunain dia. Dan biasanya tape yang plastik itu harganya lebih murah daripada washi tape yang kertas, dan dia juga mudah dicari di toko offline. Jadi kalau kalian pengen yang murah dulu, jangan yang mahal-mahal, takut sayang duit, bisa pakai yang kayak gini. Atau bisa juga kalian belinya yang washi tape samples. Ini banyak di e-commerce, kalian tinggal cari aja washi tape samples, dan ini itu panjangnya cuma beberapa meter, namanya aja samples, jadi ya harganya juga pasti murah dibanding sama beli yang satu roll. Ini perintilan terakhir yang bisa kalian gunain buat ngejurnal, yaitu foto. Tapi aku jarang sih gunain foto buat jurnal pribadi aku. Biasanya aku gunain foto itu buat K-pop jurnal. Jadi aku lebih banyak stok foto idol Korea dibanding diri sendiri. Dan kalau misalnya kalian gak suka kekoreaan, bisa pakai anime ataupun hal-hal yang kalian suka lainnya. Pokoknya semua foto bisa kalian masukin ke dalam jurnal. Oh ya, kalian ngeprint fotonya bisa kok pakai kertas HVS aja ataupun art paper dan juga kertas fotonya langsung. Dan kalau misalnya kalian sayang gunain lem di kertas foto kalian bisa ngikutin cara aku, jadi kalian tempelin pakai stiker biar nanti suatu saat bisa kalian ambil lagi fotonya. Videonya cukup sampai sini dulu, makasih udah nonton sampai akhir, and yeah, thanks for watching, goodbye, see you on my next video, don't forget to be grateful today, and boom!